Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sanur, Sarjana Olahraga, Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Magister Pendidikan Olahraga. Tempat tanggal lahir saya, Pangkep 31 Desember 1988. Saya merupakan salah satu tenaga pendidik atau dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya pertama kali masuk di Universitas Muhammadiyah Luwuk itu pada tahun 2018, tepatnya berdasarkan SK 1 September 2018. Jadi saya mengabdi di Universitas Muhammadiyah Luwuk, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi selama 3 tahun 9 bulan. Adapun mata kuliah yang saya ampu berdasarkan Japung, salah satunya yaitu pembelajaran permainan bola basket, di mana pembelajaran permainan bola basket ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di semester 2 dengan SKS 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengetahui dan memahami serta mengaplikasikan konsep dasar permainan bola basket dalam kegiatan proses belajar mengajar maupun dalam kegiatan keolahragaan. Adapun metode yang saya pakai dalam mata kuliah ini, yang pertama itu metodenya drill, kemudian small group discussion, kemudian yang ketiga drill dan small group praktek. Jadi di mana nanti ke depannya mata kuliah ini entah dilaksanakan dalam bentuk daring atau praktek, karena kita masih dalam masa pandemik, jadi nantinya saya menyesuaikan dengan aturan yang ada di Universitas Muhammadiyah Luwuk. Itu mungkin deskripsi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan, perkenalkan nama saya Ardian Sanur. Saya salah satu dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun pembelajaran kita pada semester ini yaitu pembelajaran bola basket. Sebelum kita memasuki perkuliahan, baiknya kita baca doa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Doa dimulai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Kelihatan ini materi? Ada. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Adapun kontrak perkuliahan kita pada hari ini yaitu yang pertama, identitas mata kuliah. Mata kuliahnya itu adalah pembelajaran permainan bola basket dengan kode mata kuliah MKBK 2006. Adapun jumlah SKS dalam mata kuliah ini yaitu 2 SKS. Kemudian kita dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi semester 2. Jenis perkuliahan yang akan kita jalani nanti ke depannya itu daring, luring, dan praktek. Ini nanti kita kaji bagaimana baiknya tergantung dari aturan yang ada di kampus kita. Kemudian jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ada di SK yaitu pada hari Rabu jam 6 sampai jam 8.00. Adapun dosen pengampunya yaitu saya sendiri, Ardian Sanur. Kita sudah pernah ketemu di semester 1 dengan mata kuliah atletik.
Kemudian manfaat mata kuliah. Adapun manfaat mata kuliah pada semester ini yaitu pembelajaran permainan bola basket, yaitu mahasiswa dapat memahami sejarah permainan bola basket. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mengetahui sarana dan prasarana bola basket. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami teknik dasar bola basket. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aturan waktu dalam permainan bola basket pada saat permainan maupun pertandingan. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah ini atau bayangan tentang mata kuliah bola basket nanti ke depan, yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengetahui dan memahami serta mengaplikasikan konsep dasar permainan bola basket, baik dalam kegiatan proses belajar, mengajar maupun dalam kegiatan keolahragaan, sehingga diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan mengajar, dan melatih komprehensif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Kemudian yang keempat, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai, yang pertama yaitu mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep permainan bola basket, serta mampu menguasai berbagai keterampilan teknik dasar, taktik permainan, serta mampu mengaplikasikan dalam permainan bola basket. Yang kedua, mampu mempraktikkan, meningkatkan kemampuan fisik, kemampuan motorik, dan teknik cabang-cabang olahraga lainnya. Kemudian indikatornya yaitu mahasiswa memiliki pemahaman, kemudian kemampuan fisik, dan keterampilan di cabang olahraga bola basket. Adapun materi pembelajaran yang akan kita jalani di semester ini, yaitu perkuliahan ini akan dilaksanakan dalam waktu insya Allah 16 kali tatap muka, yang terdiri dari 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, kemudian 7 pertemuan setelah UTS. Kemudian evaluasi terhadap prestasi mahasiswa dilaksanakan dalam 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Materi pembelajaran yang ditempuh secara keseluruhan yaitu 16 kali. 2 diantaranya dari 16 kali ini yaitu UTS dengan UAS. Kemudian keseluruhan pertemuan yang akan saya paparkan dalam bentuk RPS. Ini RPS sudah saya tadi paparkan bahwa ada 16 kali pertemuan. Kemudian adapun daftar pustakanya itu ada 4. Yang pertama itu ada 2 buku, kemudian ada 2 buku utama dan 4 buku pendukung. Adapun media pembelajaran yang akan kita pakai yaitu Windows 2010, kemudian Microsoft PowerPoint, Google Classroom, dan Zoom Meeting seperti yang kita jalankan sekarang. Kalau masih masih diberikan tatap muka, kita akan laksanakan nanti di lapangan menggunakan bola basket, stopwatch, dan sumperitang. Adapun nanti materi yang akan kita lakoni selama 16 kali pertemuan, yaitu yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengetahui aturan dan etika perkuliahan serta seluruh materi pokok yang ada diberikan dosen atau kontrak perkuliahan. Jadi pada hari ini kita kontrak perkuliahan itu adanya di pertemuan pertama sama dengan yang dibahasakan di RPS. Itu kita akan bahas di sini masalah jadwalnya, kemudian apa-apa yang akan kita pelajari ke depan, kemudian bagaimana nanti penilaiannya. Kemudian pertemuan kedua yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami permainan bola basket, yaitu materinya sejarah bola basket di dunia dan di Indonesia. Itu materi kedua. Kemudian materi ketiga tentang pengertian sarana dan prasarana, meliputi pakaian, sepatu, kemudian lapangan, apa-apa yang dibutuhkan dalam permainan bola basket. Kemudian pertemuan keempat itu pembahasan tentang teknik dasar. Adapun teknik dasar dalam permainan bola basket yaitu ada 4: dribbling, passing, kontrol, pivot, dan shooting. Maaf, ada 6. Jadi di sini yang akan kita nanti praktikkan di lapangan. Sebelum saya lanjut ke ini kan pernah dipelajari di SMA. Ada yang pernah main basket sebelumnya?
saya tanya kepada mahasiswa, apa ada pernah belajar basket waktu kuliah, waktu sekolah di SMA atau di SMP? Ada Pak, ada. Belum ada. Saya Pak belum ada Pak. Pak, di sekolahnya saya tidak ada basket. Oke, yang saya mau tanya ini Kamaludin. Kamaludin bisa di-on-kan dulu anunya. Kenapa nggak pernah Iya. belajar bola basket waktu sekolah? Tidak ada guru penjas di Limbo. Oh, jadi ini nanti gunanya kalian belajar ke depan tentang bola basket supaya kalau pada saat pulang bisa mengajar bola basket di sekolah, karena itu salah satu cabang olahraga yang ada di pembelajaran. Siapa lagi yang tidak belajar bola basket sebelumnya? Saya Pak. Saya Pak, belum pernah. Saya Pak belum. Banyak sekali yang belum. Saya Pak belum. Jarang. Pak Novi belum Pak. Oke, kita dari perempuan dulu. Dia kenapa belum pernah belajar basket? Karena di Smanor lalu bagaimana Pak? Jurusannya kita itu yang diutamakan Pak. Oh, padahal di Semarang Karena itu lalu kan serta olahraga ya? Iya Pak. Sedangkan ring basket saya tidak ada. Waduh. Jadi begini, untuk mengefisienkan waktu karena memang ini mata kuliahnya khusus basket. Jadi di perkuliahan itu memang diajarkan satu semester itu pembelajaran tentang bola basket. Jadi bagaimana nanti ke depannya kalian bisa memahami tentang sarana dan prasarana, kemudian teknik-teknik apa saja yang akan dipelajari. Ini saya sudah tampilkan RPS-nya mulai daripada kita kontra, kemudian kita belajar tentang sarana dan prasarana bola basket, kemudian dilanjutkan tentang sejarah, kemudian nanti kita masuk ke teknik-tekniknya. Adapun teknik-tekniknya nanti yang akan kita pelajari ini ada beberapa, ada 6 teknik utama yang harus dipelajari. Kemudian kita paparkan nanti satu persatu di tiap pertemuan. Ini sudah saya bikin semua. Nanti tinggal bagaimana nanti ke depannya kita pelajari. Mulai daripada dribbling, jadi dribbling nanti ada dribbling lurus, zigzag, kemudian memutar, dilanjutkan dengan passing, passing atas, passing tengah, kemudian passing bawah. Kemudian dilanjutkan dengan teknik dasar kontrol. Jadi nanti bagaimana kalian menguasai bola. Nah, setelah nanti kalian mengikuti perkuliahan dari pertemuan 1 sampai 7, di situ akan dilaksanakan UTS atau ujian tengah semester, di mana diukur sejauh mana pengetahuan kalian dari pembelajaran pertama sampai ke-7, atau pertemuan kedua sampai ke-7, karena pertemuan pertama itu seperti hari ini cuma kontrak, tapi dibahas sedikit beberapa intisari dari perkuliahan. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-9 itu adalah teknik dasar gerakan berporos atau pivot. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-10 teknik dasar menembakkan bola atau shooting. Jadi shooting itu terbagi atas beberapa, ada jump shoot, hook shoot, kemudian sit shoot. Adapun jump shoot itu adalah gerakan melompat. Kemudian hook shoot itu gerakan memasukkan bola dengan menggunakan satu tangan. Kemudian sit shoot itu gerakan shooting tanpa melompat atau tembakan pelanggaran. Kemudian pertemuan ke-11 kita akan belajar tentang teknik dasar layup. Kemudian layup itu terbagi 3, layup kanan, layup tengah, layup kiri. Kemudian pertemuan ke-12 teknik dasar memantulkan bola, kemudian memasukkan bola ke ring sama dengan rebound. Rebound itu salah satu bola liar kemudian dimasukkan ke ring. Kemudian pertemuan ke-13 aturan waktu. Jadi dalam permainan bola basket itu ada 3 aturan waktu. 8 detik, 24 detik, dan 3 detik, atau 3 second, 8 second, 24 second. Kemudian pertemuan ke-14 itu kemudian kesalahan dan pelanggaran dalam permainan bola basket. Di sini ada beberapa, bahkan kita akan laksanakan 2 kali perkuliahan tentang aturan pelanggaran, karena di sini ada beberapa, saya lihat di pertemuan 14, foul, kemudian blocking foul, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di perkuliahan
lebih jelasnya. Kemudian pertemuan ke-16 itu yaitu ujian akhir semester, di mana di ujian akhir semester ini kalian kembali diuji kemampuannya dalam bentuk tes tertulis. Nanti juga ada tes praktek di lapangan karena kita kalau memang diizinkan nanti praktek ke depan, nanti kita tes praktek gitu. Tapi kalau tidak, ya tinggal diuji kemampuannya, kemudian membuat video. Di pertemuan 9 dan 15 diuji kemampuan kalian untuk bagaimana membahas dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-15. Itu di UAS. Kita lanjut ke model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang akan kita pelajari nanti ke depan yaitu model drills. Drills ini pada mata kuliah praktek sangat dibutuhkan karena mahasiswa yang akan di-drill berulang kali untuk melakukan teknik dasar permainan bola basket. Jadi drill itu latihan yang dilakukan berulang-ulang atau materi yang dilakukan berulang-ulang dalam satu pertemuan. Kemudian model small group praktek. Mahasiswa membuat kelompok kecil, kemudian mempraktikkan teknik dasar bola basket bersama kelompoknya. Jadi nanti pada saat kalian praktek di lapangan, dibagi beberapa kelompok. Mungkin kalau kalian di sini ada 20 orang, akan dibagi masing-masing 4 dibagi 5 atau 5 dibagi 4. Masing-masing kelompok akan mempraktikkan bagaimana nanti dribble, bagaimana passing, bagaimana layup, shooting, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu small group discussion. Model ini digunakan saat teori di kelas yang membahas sejarah ataupun permainan bola basket. Jadi minggu depan itu setelah pertemuan selanjutnya kita mungkin masih pertemuan Zoom. Di situ akan dibagi nanti. Ada kelompok 1 dan kelompok lainnya membahas tentang sejarah di dunia, kemudian sejarah bola basket yang ada di Indonesia. Kemudian kita rampungkan bagaimana sebenarnya olahraga basket itu di Indonesia, di dunia, kemudian masuk ke Indonesia. Adapun strategi perkuliahan di sini saya bagi 2, yaitu kuliah daring dan kuliah luring. Luring di sini sama dengan tatap muka. Adapun metodenya yaitu ceramah, kemudian PBL sama dengan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian setiap nanti pertemuan saya usahakan tanya jawab. Kemudian apa yang kalian nanti temukan pelajari di lapangan, saya akan tanyakan apa sih hasil dari pembelajaran kita. Kemudian dikaji dengan tanya jawab. Seberapa bagus kamu menangkap ketika saya menjelaskan, kemudian bagaimana menjelaskan teknik-teknik yang dipelajari di lapangan basket. Kemudian praktik lapangan, kemudian tugas. Jadi tugasnya nanti mungkin kalau kemungkinan besar tidak diberikan praktik, ya tugasnya dalam bentuk video. Kemudian kalau ini yang kita rasakan sekarang karena mungkin COVID-19 masih pembelajaran tatap muka terbatas, ya dilaksanakan dengan kuliah tatap maya, daring atau join Zoom meeting. Adapun join Zoom meeting sama dengan ini, seperti saya bahasakan, ceramah, memberikan pengetahuan lewat ceramah, memberikan penyampaian dengan mengeluarkan kata-kata lebih banyak daripada mahasiswa. Tapi itu untuk pembuka saja. Mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin mahasiswa lebih aktif daripada dosen. Kemudian tanya jawab sama dengan ini, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian presentasi, demonstrasi via video. Ini yang saya maksud nanti kalian akan membuat video pembelajaran tentang pembelajaran yang dipelajari di permainan bola basket. Kemudian tugas-tugas. Setiap tugas wajib dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh dosen wajib dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, pengumpulan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati oleh dosen dengan mahasiswa. Jadi ketika kita sepakati hari Senin dikumpul atau hari Rabu, setiap pertemuan Rabu berikutnya, berarti mahasiswa wajib mengumpul pada hari itu. Jangan lagi dikasih molor-molor. Dikasih waktu hari Rabu, dikumpulnya di hari Kamis. Kemudian tugas yang dikumpul mempunyai bobot penilaian yang berbeda jika terlambat mengumpulkan tugas. Jadi seperti saya bahasakan tadi, kalau tugas dikumpul di hari Rabu, kemudian dikumpul di hari Kamis, pasti bobot penilaiannya antara yang kumpul di hari Rabu dengan hari Kamis berbeda. Ada yang mengumpulkannya tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Kemudian setiap tugas individu yang terbukti sama atau copy paste
batal untuk dikumpul. Jadi tugas yang di copy paste batal untuk dikumpul. Sama dengan pembelajaran kalian waktu senang dengan atletik, cuma satu orang yang melakukan praktek, yang lain tinggal membahasakan begini. Jadi tidak akan diterima lagi ketika ada copy paste. Cuma ada sampel kayak Andi saja yang jadikan sampel, yang lain-lain tinggal berkata-kata di belakang. Jadi nanti jangan seperti itu tugasnya ke depan. Kemudian metode penilaian. Adapun metode penilaian ini sangat penting secara objektif dengan menggunakan beberapa indikator penilaian. Jadi indikator penilaiannya itu yang pertama adalah kehadiran. Ini yang paling penting, kehadiran di sini ada 50%. Kemudian tugas atau partisipasi perkuliahan 10%. Ujian tengah semester 20%. Ujian semester 20% juga. Jadi secara keseluruhan jika dikalkulasi semuanya adalah 100%. Jadi yang paling terpenting di sini adalah kehadiran. Jadi kehadiran kalian ini harus 50%. Kalau tidak memenuhi 50%, otomatis susah untuk mendapatkan nilai 100%. Jadi ketika dikelompokkan antara kehadiran tugas dengan partisipasi perkuliahan ini sama. Karena tanpa kehadiran berarti tidak ada partisipasi perkuliahan. Jadi di sini ada tugas-tugas, ada tanya jawab, nanti semua akan masuk di partisipasi perkuliahan 10%. Kemudian ujian tengah semester yaitu 20%, ujian akhir semester 20%. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Paham. Lanjut. Adapun grade nilai terdiri dari nilai A. Jadi nilai A itu 80 sampai 100 itu nilainya A, kemudian nilai B 66 sampai 79. Nah, ini salah. Kemudian nilai C itu 56 sampai 65,95%, kemudian nilai D itu 46 sampai 5,5%. Kemudian nilai E 0 sampai 45%. Mudah-mudahan tidak ada yang dapat nilai E. Nilai A, B, dan C dinyatakan lulus, sedangkan nilai D dan E tidak lulus dan wajib diulang. Nanti saya perjelas di sini, nilai A dan B itu lulus karena ini mempunyai bobot SKS 3, jadi wajib mendapatkan nilai A dengan B. Adapun jadwal perkuliahan, seperti yang telah ada di jadwal perkuliahan disesuaikan dengan jadwal yang keluar dari Fakultas FKIV Universitas Muhammadiyah Riau, program studi pendidikan jasmani kesehatan olahraga pada hari Rabu jam 6 sampai jam 8 di lapangan Gelora. Sudah setuju ini? Tidak perlu dikasih pindah? Bagaimana kata tingkat? Setuju ya? Ini saja jadwalnya yang kita sepakati. Iya, Pak. Betul. Sepakat. Oke. Lanjut. Ya, Pak. Perkuliahan. Tata tertib perkuliahan mencakup antara aturan sebagai berikut, yaitu tingkah laku, tindakan, perbuatan, sikap bicara, kemudian aturan tambahan disepakati bersama antara dosen dengan mahasiswa. Jadi di sini tata tertib itu masalah tingkah laku. Jadi tingkah laku kalian nanti di kelas bagaimana? Ketika dosen menjelaskan, kalian juga jangan menjelaskan di bawah. Kemudian masalah pakaian juga nanti disesuaikan, harus berpakaian sesuai dengan tempat. Kalau mungkin di Zoom tidak ada lagi yang pakai kaos oblong. Kemudian kalau praktek tidak ada yang pakai kemeja, pakai baju olahraga. Kemudian tindakan di sini artinya tidak ada yang melakukan gerakan-gerakan tambahan ketika dalam situasi perkuliahan. Sama saja tindakan, perbuatan, dan sikap. Kemudian bicara dijaga, norma-norma kesopanan antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian bahan bacaan dan referensi yaitu buku referensi, buku tes, buku ajar, modul atau jurnal. Jadi di sini ada beberapa acuan untuk pembelajaran mata kuliah ini, yaitu buku referensi, buku tes, buku ajar, atau modul dengan jurnal. Adapun hak dan kewajiban selama perkuliahan yaitu hak dosen mendapatkan surat penugasan berupa SK yang dosen mengampu dari fakultas. Hak mahasiswa ada KRS sesuai dengan semester yang berjalan. Jadi nanti saya akan bagikan di grup ini. Jadi ini adalah hak dan kewajiban mahasiswa. Jadi ketua tingkat jangan biarkan
dosen untuk masuk mengajar ketika tidak ada SK. Kemudian perjanjian dan komitmen. Mahasiswa harus masuk ke dalam kelas sebelum perkuliahan dimulai. Jadi mahasiswa diwajibkan masuk di dalam kelas atau di lapangan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi mungkin 5 menit sebelum perkuliahan sudah ada di lapangan atau di join Zoom meeting. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang terlambat diizinkan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti perkuliahan dan kehadirannya dicabut, tapi bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian ketiga, apabila dosen tidak hadir pada jam yang telah disepakati bersama, mahasiswa menelpon dosen untuk menanyakan kepastian perkuliahan tatap muka, luring atau daring. Jadi mahasiswa wajib untuk menelpon dosen ketika memasuki perkuliahan. Kemudian mahasiswa dapat mengikuti final jika kehadirannya 50% dari jadwal perkuliahan yang direncanakan. Jadi kehadiran itu harus 50% untuk mengikuti final. Kemudian apabila mahasiswa tidak hadir, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter atau keterangan dari orang tua. Mahasiswa dilarang merokok, main HP sewaktu perkuliahan. Jadi dilarang main HP dengan merokok pada saat perkuliahan. Dosen dan mahasiswa berpakaian rapi saat perkuliahan baik luring maupun daring. Jadi dosen dengan mahasiswa wajib berpakaian rapi. Kemudian penilaian dilakukan atas dasar kehadiran tugas, partisipasi, diskusi, kuis, praktik, dan MIT, UTS, dan UAS. Jadi UPK, ujian praktek kehususan. Jadi kita di sini karena mata kuliahnya basket, ya ada ujian praktek kehususan. Praktek kehususan di sini adalah praktek dari cabang olahraga bola basket itu sendiri. Bagaimana kalian melakukan nanti dribble, shooting, dan beberapa teknik lainnya. Kemudian masih dimungkinkan dalam perkuliahan timbul perjanjian komitmen baru untuk mendukung keberhasilan perkuliahan. Kemudian yang terakhir, ikatan batin antara dosen dengan mahasiswa. Ini sangat penting ketika ada ikatan batin antara dosen dengan mahasiswa. Yang akan terjadi itu yang pertama, dosen dan mahasiswa secara bersama-sama bertanggung jawab untuk terjalinnya perkuliahan dengan baik. Kemudian kedua, dosen dan mahasiswa memiliki komitmen yang sama untuk mengoptimalkan pencapaian kompetisi mahasiswa yang telah ditentukan. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan komunikasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran atau tugas, baik di dalam maupun di luar perkuliahan. Nah, adapun catatan dalam kontrak perkuliahan ini yang sudah disepakati oleh dosen dan mahasiswa ditandatangani oleh mahasiswa atau ketua tingkat di lembar acara perkuliahan atau monitoring. Jadi nanti akan ditandatangani lembar monitoringnya. Oke, mungkin karena kita dibatasi waktu ini sudah ada pemberitahuan bahwa ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, dengarkan namanya, saya absen dulu supaya nanti kalau absen selanjutnya kita akan mengabsen lebih awal daripada perkuliahan karena ini kontrak perkuliahan, kita absen terakhir. Dengarkan namanya, Arlan. Ya ada, Pak. Effendi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir Pak, hadir. Muhammad Rifaldi. Hadir, Pak. Hadir. Tuhan. Di mute saja. Oh, nanti saya lihat saja dia ininya. Kasih on DP kamera, nanti saya lihat di ini saya sudah copy semua nama-namanya ada di sini. Oke, saya rasa cukup atas pertemuannya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua untuk membahas tentang sejarah bola basket di dunia dengan di Indonesia. Atas perhatiannya hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.